Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa online kita. Saya percaya saat kita datang mencari Tuhan, Tuhan akan hadir dan menjamah setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan awali ibadah ini dengan berdoa. Mari tundukkan kepala kita, kita naikkan doa kita. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ya Tuhan Yesus, kami rindu ya Tuhan Yesus. Menyembah, memuliakan nama-Mu, jiwa kami haus, hati kami sangat rindu akan hadirat-Mu. Biarlah Engkau hadir ya Bapa, melawat kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat suara kita, kita nyanyikan bersama. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari lebih dalam lagi dari awal nyanyikan pesan. Engkaulah kekuatan,
tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Dalam hidup kami, Kau yang kami sembah, Allah yang setia, yang selalu menyertai kami. Engkau baik Tuhan, mari semuanya lebih dalam lagi angkat suara kita. Kita mau sembah Dia. Katakan sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari semuanya angkat suara kita, katakan sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi nyatakan Dia Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
Mari kita datang menyembah Dia. Mari kita mulai angkat suara kita, tinggikan Dia. Oh, namanya Yesus. Dialah Tuhan yang layak terima sembah. Oh, Yesus bertatalah di atas pujian. Saat kami angkat suara kami menyembah. Kiranya hadirat-Mu penuhi kami. Haleluya. penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari sama-sama katakan, Tuhan Engkaulah pengharapan, Tuhan Engkaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Katakan Yesus, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu. Kita ulangi lagi dari awal, katakan Tuhan, Tuhan Engkaulah
percaya hanya kepadamu, Yesus, Yesus, Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari biar lidah kita menyembah Dia. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Yesus, kami kagum ya Bapa atas perlindungan dan berkat-Mu di dalam hidup kami ya Bapa, sehingga mulut kami tidak henti-hentinya ya Bapa memuji memuliakan nama-Mu. Kau layak terima sembahan. Mari semuanya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari semuanya lebih dahsyat lagi kita satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan,
Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sama-sama katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan, kami percaya Allahku dan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara terkandung dalamnya, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Mari saudara tenangkan, tutup matanya. Katakan kepada doa kita dalam diri kita, Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus. Aku percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup mencukupi segala keperluanku. Karena Engkau adalah gembalaku, takkan kekurangan aku ya Tuhan. Baik ya Tuhan, kami tidak akan pernah kekurangan sukacita, damai sejahtera. Kami tidak akan pernah kekurangan pengharapan. Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Engkau sediakan segala yang kami butuhkan. Bapa, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang bergumul. Ya Tuhan, yang mengalami ya Tuhan kehilangan demi kehilangan. Ya Tuhan, aku berdoa ya Bapa, cukupi setiap kebutuhan mereka. Yang mengalami kekurangan hari-hari ini Tuhan, cukupi mereka ya Bapa. Engkau buka jalan, beri kami mata untuk bisa melihat apa yang Tuhan sedang tunjukkan kepada kami. Urapan kasih memenuhi kami.
Cukupi Tuhan. Anak-anak yang membutuhkan ya Tuhan kesembuhan, cukupi kebutuhan mereka. Untuk disembuhkan. Mereka anak-anak yang membutuhkan ya Tuhan. Memerlukan ya Tuhan. Ya Tuhan. Uang untuk bisa melunasi semua kewajiban mereka. Tuhan cukupi kebutuhannya ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Biarlah firman-Mu ya Tuhan hari ini sepanjang minggu ini. Ya Tuhan mengajar kami, menuntun kami Tuhan. Untuk kami bisa mengenal dan percayai Tuhan. Urapi hamba-Mu dan menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Ya, puji Tuhan hari ini saya berikan judul pada khotbah saya yaitu kisah Elia. Ya, sebenarnya di tepi sungai Kerit artinya sebenarnya di dalam jurang tepi sungai Kerit. Saya berpikir mungkin gambaran sungai itu ya pagi ketemu matahari, siang ketemu, sore baru malam enggak. Tapi ini dalam jurang tepi sungai Kerit. Ya kalau saudara pernah pergi ke Israel, saya bisa punya gambaran tuh sungai Kerit itu macam apa. Saudara kita biasa jalan di pinggir-pinggir itu lereng-lereng. Ya saudara situ ada jurang yang paling dalam, disitulah tempatnya. Nah saya akan bahas tentang kisah Elia di tepi sungai Kerit. Yaitu tentang belajar percaya di masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian. Saudaraku, saya mau bahas tentang latar belakangnya dulu dari ayat ini. Karena sepanjang minggu ini kita akan bahas, saudara, ya kan, tentang Elia. Tempat-tempat yang dilewati dalam hidup dia sebelum dia sampai kepada ke Gunung Karmel, saudaraku. Kita tahu semua bahwa raja dan ratu ya yang paling buruk, yang paling jelek ya kan dalam sejarah Israel. Itu adalah siapa saudara? Raja Ahab. Dan istrinya namanya Isabel. Alasan kenapa mereka begitu buruk ya. Jadi raja yang terburuk. Bukan cuma kepemimpinannya yang buruk secara politik. Secara ekonomi hancur. Tetapi juga secara rohani. Jadi Ahab ini saudara karena pengaruh istrinya. Menyingkirkan penyembahan kepada Allah Israel. Ya kan? Lalu dia ganti penyembahan dengan Baal sebagai agama resmi, saudara, untuk bangsa Yahudi. Ini hal yang benar-benar memilukan daripada hati Tuhan. Jadi Tuhan tuh mengutus seorang yang bernama Elia untuk menghadap daripada Raja Ahab. Elia berbicara, saudara, dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama, ya, dia berkata bahwa ya kan, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak ada embun atau tidak ada hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau aku mengatakannya. Saudaraku Yesus Kristus, ya kan, dalam bahasa sehari-harinya begini. Waktu Elia ketemu dengan Raja Ahab, saudaraku, dia berkata begini, karena kejahatanmu, karena engkau telah menuntun bangsa ini menyembah dewa Baal, Allah yang palsu, hujan tidak akan turun selama 3,5 tahun. Sampai aku, Nabi Tuhan, mengatakannya. Nah, saudaraku Yesus Kristus, pesan yang disampaikan Elia ini tidak diterima, saudara, sama Raja Ahab. Faktanya dia dan istrinya sangat marah. Mereka kesel, lalu mereka mematok harga untuk kepala Elia. Dia jadi DPO, jadi buron, ya kan? Ahab bilang, aku bunuh kamu. Nah saudaraku, akhirnya dia berikan otoritas kepada para pembunuh bayaran untuk memburu Elia dan membunuh mereka, saudaraku. Nah saudaraku yang Yesus, lalu kita tahu bahwa kenyataannya bahwa Israel berlangsung 3,5 tahun. Tidak turun embun, tidak turun hujan. Yang berarti mereka mengalami kekeringan yang parah. Hancur ekonominya, kelaparan dan orang banyak yang mati. Saudara, melanda daripada bangsa itu. Saya mau coba aplikasikan nih dalam hari ini dalam di Menara Doa ini. Mungkin beberapa di antara kita sedang mengalami hal yang sama, maksudnya kekeringan kita ini ya, kegembiraan kita sudah mengering. Ya, tabungan kita udah kering.
Jadi masa kekeringan sedang terjadi. Mungkin beberapa di antara saudara yang mengalami kekeringan secara rohani, secara mental, secara ekonomi. Saudara lihat di sini, Tuhan melakukan beberapa mujizat bagi Nabi Elia. Tuhan mengajarkan beberapa pelajaran kepada Nabi Elia. Pelajaran inilah yang kita butuhkan. Tuhan ingin kita mempelajari pelajaran yang sama. Saudara mau belajar bagaimana caranya untuk menerima mujizat? Saudara mau? Amin. Nah, kita lihat di kata belajar sepanjang minggu ini ya, dari Tuhan bawa Elia berada di 3 tempat yang berbeda, yang melambangkan 3 fase yang berbeda yang kita akan lalui dalam hidup kita. Saya bilang 3 fase ini saudara ya. Saya jelaskan, yang pertama adalah Tuhan suruh Elia berada di dalam jurang tepi sungai Kerit. Yang kedua, setelah itu saudara, Tuhan suruh Elia pergi ke Sarfat. Jadi tempat yang kedua adalah perjalanan dari sungai Kerit ke Sarfat. Ya saudara, Sarfat itu adalah kampung halaman daripada Isabel. Pusat penyembahan berhala di sana. Nah, kita akan bahas dalam perjalanan nanti. Ya saudaraku, ya kan. Yang berikutnya adalah yaitu Sarfat itu sendiri kita akan bahas saudara. Lalu berikutnya kita akan bahas Gunung Karmel. Bapak ibu saudara yang kasih Yesus, saya percaya ketiga fase ini akan terus berulang dalam hidup kita. Pasti berulang dalam hidup kita. Kita pasti akan ada di tepi jurang. Apa di dalam jurang, bukan tepi jurang. Dalam jurang tepi sungai Kerit. Nah hari ini kita akan bahas apa sih sungai Kerit itu saudaraku. Kita baca ayatnya 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai 4. Kita baca 1, 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Nabi Elia. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Jadi Tuhan perintahkan Elia pergi dari sini. Kenapa? Karena dia buron. Kalau dia nggak pergi nanti mati. Rencana Tuhan nggak jadi. Saudaraku, pergi bersembunyi di tepi sungai Kerit. Saudaraku, tepi sungai Kerit ini dalam jurang sebenarnya saudaraku ya. Dia bilang nih, kalau kamu ke sana ya, aku akan sediakan makanan. Nanti ya paketnya akan dikirim oleh burung gagak. Ya, apa arti kata kerit? Dalam bahasa Ibrani kerit itu apa? Memotong, menyatukan perjanjian, dipisahkan agar dibentuk. Jadi ada dalam hidup kita ini ada masa-masa di mana Tuhan izinkan kita. Sungai Kerit itu saudara tempat yang apa? Sepi. Sepi sendirian. Ya. Ya, setiap orang pasti lewatin masa-masa sungai jurang. Dalam jurang sungai Kerit ya. Merasa terisolasi, kehilangan pegangan. Kita harus belajar sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Saudara lihat di sini Elia, seorang nabi besar, dia juga harus lewati masa ini, fase ini. Sebelum dia tampil dengan kuasa yang besar di Gunung Karmel, Tuhan lebih dulu membawanya ke tempat yang tersembunyi di dalam jurang tepi sungai Kerit. Saya percaya sebelum Tuhan mempercayakan saudara dengan perkara-perkara besar, berkat-berkat yang besar, pekerjaan-pekerjaan yang besar, seringkali dia harus melatih kita. Dia sembunyikan kita. Katakan amin. Katakan amin. Jadi Tuhan memerintahkan Elia untuk bersembunyi di mana? Di sungai Kerit. Itu bukan tempat yang nyaman sebenarnya. Sempit, saya ulangi lagi. Tempatnya sempit, namanya jurang. Ya saudaraku, gelap, dingin, sepi. Nah di sana saudara, Elia terputus dari dunia. Dari keluarga, dari sahabat, bahkan dari sorotan publik. Saudara tahu ya, Elia ini seorang yang ekstrovert. Terbiasa melayani di tengah kerumunan orang banyak. Tetapi pada saat itu, karena Tuhan mempersiapkan dia, saudara, untuk mengubah daripada atmosfer bangsa ini. Mengubah daripada hati daripada bangsa ini.
yang menyembah Baal menjadi menyembah Allah, Tuhan perlu siapkan Elia menjadi seorang yang sendirian hanya kepada Tuhan. Selama berapa tahun saudara Pak? 1 tahun. 1 tahun tidak komunikasi sama siapapun kecuali sama Tuhan. Saudara, ini berat benar-benar. Yang penderitaan yang paling berat daripada manusia itu ada katanya apa? Nggak ngobrol, nggak ngomong sama siapapun, nggak ketemu siapapun. Itu Tuhan izinkan. Jadi kalau kita perhatikan saudara ya di Alkitab, ini adalah pola, contoh pola Alkitab ya. Ketika Tuhan mau pakai Musa, Tuhan izinkan Musa, ya kan, sendirian di mana? Di Midian. Sebelum dia pergi ke Mesir, pimpin bangsa Israel. Terus Daud, saudara, sebelum dia jadi raja, Tuhan singkirkan dia, sembunyikan dia. Di mana saudara? Padang gurun, gua Adulam. Yusuf masuk penjara. Penjaranya zaman Yusuf itu saudara, bukan penjara Cak di Pakjo itu atau di Palembang itu. Itu di bawah itu saudara, lubang. Di lubang, digali itu lubang. Lubang tutupan istilahnya saudaraku. Ya, Yesus di padang gurun sebelum dia melayani. Paulus harus ke padang gurun Arabia sebelum dia pergi ya saudaraku. Jadi saya mau nanya sama saudara, baik yang ada di gedung ini maupun saudara yang mengikuti secara online. Pernah nggak dalam hidup saudara, kok jadi Kristen malah aku kok banyak ditinggalin orang? Kok jadi aku sendirian? Kok nggak ada yang dukung? Kok nggak ada yang peduli? Kok nggak ada yang tahu? Aku kok tiap hari kerasa sendiri ya. Sepi. Saudara tahu, inilah saudara sedang diizinkan atau dibawa Tuhan kemana? Ke Sungai Kerit. Tepi Sungai Kerit yang ada di dalam jurang itu saudaraku. Tujuannya apa? Tuhan mau membentuk karakter Elia. Dia mau bentuk karakter kita. Dia mau tajamkan kepekaan kita. Ya, dia mau pusat pandangan kita bukan diri kita, tapi Tuhan. Saudaraku, Tuhan izinkan dan bawa kita ke Sungai Kerit untuk apa? Memotong ketergantungan kita kepada kehebatan sendiri. Ya kan saudara, entah pangkat, entah kekayaan, entah apapun, atau dengan orang. Tuhan ingin saudara potong semua kebisingan-kebisingan. Kalau nggak rame, kadang-kadang ada orang kalau nggak ada rame, kalau nggak ada orang, kayaknya dia penuh dengan apa namanya? Gelisah, bingsao, melembang. Ya kan? Mungkin kita lekat dengan sesuatu. Tuhan potong itu kerit. Tujuannya apa? Supaya karakter kita terbentuk sesuai dengan apa? Rencana Tuhan. Katakan amin. Saudara lihat setiap biji. Ya saudara. Ya kan? Yang kita harap dia bisa menghasilkan buah lebat. Biji itu harus di mana saudara? Disembunyikan ke dalam tanah yang gelap. Sebelum dia tumbuh jadi pohon yang berbuah. Kalau hari-hari ini seperti saudara yang rindu dapat sorotan, begitu terkenal, mungkin saudaraku, tapi biasanya Tuhan izinkan. Ya seperti Elia, sebelum Elia tampil di Gunung Karmel, dia ditarik keluar dari sorotan. Ini bukan hukuman, tetapi ini persiapan. Katakan amin. Jujur loh saudara, ini nih cerita ini. Itu saya alami dalam hidup saya. Karena ini fase dalam jurang yang sepi, yang gelap, yang dingin. Saudaraku ya. Sendirian. Itu fase ini gak mungkin sekali terjadi dalam hidup kita. Pasti akan terjadi berkali-kali sesuai dengan rencana Tuhan. Penugasan yang Tuhan mau siapkan buat saudara. Yang ngerti katakan amin. Oke, yang paling gampang terjadi itu apa saudara? Masuk rumah sakit kan sendirian. Ada kalanya dokter bilang tidak boleh dibesuk walaupun kita nakal. Kalau zaman sekarang ada WA. Kita undang semua untuk besuk kita. Sebenarnya itu cara Tuhan mau singkirkan kita. Saudara ngerti sini katakan amin. Tujuan supaya kita makin peka. Kita bisa dengar secara detail apa mau Tuhan. Kalau kita sendirian. Saudaraku ya. Jadi itu yang pertama. Saudara sini. Coba kita baca ayat yang keempat. Ayat yang keempat, kelima dan keenam ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 4, 5, 6. Engkau dapat minum dari sungai itu.
Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Ia minum dari sungai itu. Saudara perhatikan sini penekanan, ya kan? Kalau engkau pergi ke sungai Kerit itu, maka aku akan perintahkan apa saudara? Burung gagak untuk memberi kamu makan. Saudara sini, pemeliharaan Tuhan seringkali melekat pada tempat apa? Ketaatan. Bukan pada tempat apa? Kenyamanan. Saya juga nggak, saya bersaksi lagi ya, mungkin untuk bisa menjelaskan, menguatkan saudara. Pada waktu saya pada masa-masa di mana saya melihat itu masa saya kerja, itu kerja tuh dalam secara materi, secara jasmani, itu dalam keadaan yang masih baik-baik, bahkan berlimpah. Tiba-tiba ada panggilan untuk jadi pendeta. Saya tuh nggak ngerti saudaraku. Ya kan secara manusiawi mau jadi pendeta mau apa, mau bagaimana. Sampai akhirnya ambil keputusan berhenti. Itu adalah saya rasa seperti sungai Kerit. Sejak saya ambil keputusan jadi hamba Tuhan, jadi gembala sidang di sini. Itu seperti kayak saya diputus gitu loh. Hubungan-hubungan dengan orang-orang yang saya senang sekali ketemu dengan mereka. Bicara sama mereka dan lain sebagainya. Seperti dipotong gitu saudaraku. Semua. Dan ketika saya ambil keputusan ya. Saya baru ngerti di situ. Walaupun awal-awal sepertinya secara materi. Secara apa? Terus ngalamin kemerosotan habis. Cuman makan dari tabungan dan segala macam. Tapi saya melihat jalan sama Tuhan makin lama tuh makin apa saudara? Makin naik. Makin baik. Saudaraku, ya kan dimulai dari apa? Dari yang rohani dulu. Bukan yang kelihatan. Begitu pula dengan, saudara lihat sini. Pada waktu dia sampai di sungai Kerit. Kita udah tahu saudaraku ya. Tuhan menunjukkan kuasa pemeliharaannya dengan cara yang tidak biasa. Tuhan kirim burung gagak. Ini kan burung najis buat orang Yahudi, saudaraku. Karena dia makan apa? Makannya bangke. Ya kan, dia bawa makanan, kasih makan kepada Elia. Dia bawa roti, dia bawa daging setiap pagi dan setiap petang. Dan Elia minumnya dari aliran sungai Kerit. Sungai Kerit sungai kecil, saudaraku. Kalau di sini bilang apa saluran kayak got ya. Mungkin bukan kali lagi kayak kita bilangnya ini mah kayak got kalau kita mah. Dia bilang gitu kan, kecil sekali. Dia minum dari situ. Poin yang kita berpikir gini saudaraku. Tuhan tuh bisa memakai cara apa saja. Bahkan yang kita tidak duga untuk memelihara daripada kehidupan kita. Kalau saudara hari ini berada seperti di sungai Kerit. Di dalam jurang sungai Kerit. Poinnya adalah coba dengarkan. Apakah memang inilah masa? Dengarkan Tuhan. Cari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan amin. Karena saya melihat begini. Mungkin hari ini saudara kehilangan pekerjaan. Kehilangan sumber penghasilan. Atau saudara kehilangan orang-orang yang bisa saudara andalkan untuk menolong. Tapi justru saat itu sebenarnya ketika itulah saat dimana Tuhan ingin tunjukkan dirinya. Bahwa dialah satu-satunya sumber dalam hidup saudara. Saya selalu berpikir dulu kalau aku kerja, aku kan dapat. Kalau kerja, makanya aku punya ini punya itu bisa ke situ karena aku kerja keras loh. Itu dirombak total ketika Tuhan izinkan saya berada di sungai Kerit. Saya paling gengsi, segengsi-gengsinya untuk nerima, apalagi nerima uang dari orang yang saya nggak kenal, saya nggak kerja apa-apa, nggak buat apa-apa. Saya terima, itu kayaknya hancur hati saya. Justru saya lebih senang untuk memberi. Pada saat Tuhan suruh sungai Kerit. Saudara tahu orang datang ngasih uang. Awalnya seperti kayak malu, terhina saya rasanya. Tapi lama-lama itulah cara Tuhan untuk pelihara. Karena kasih 50.000 waktu itu jemaat. Dapat, oh ini loh caranya. Jadi
Ada 3 pelajaran penting daripada Sungai Kerit yang saya dapetin saudaraku ya. Yang pertama adalah ketaatan lokasi. Bukan kita mau kemana kehendak kita. Kalau Tuhan tuntun ke lokasi tersebut, itu Tuhan. Disitulah tempat pemeliharaan Tuhan. Katakan amin. Ya, jujur saudara, sebenarnya saya juga gak pernah nyangka. Saya ini orang Jakarta yang tidak pernah kepikiran untuk tinggal di Palembang. Saya hanya berpikir Palembang itu tempat transit, tempat ya nanti aku balik lagi. Tapi rupanya Tuhan punya rencana yang begitu besar dalam hidup saya atas kota ini. Saudara, ketika saya berkata iya sama Tuhan untuk kota ini, saya melihat pemeliharaan Tuhan itu berlangsung terus-menerus dalam hidup saya. Ketika saudara berkata iya kepada tempat, apa tempatnya? Tempat ini bisa bukan cuma sekadar fisik ya saudaraku. Itu juga bisa tempat itu kerja, tempat saudara melayani, tempat di mana saudara bersama dengan siapa. Ketaatan tempat itu awal. Saya bisa ngerti, katakan amin. Dan biasanya tempat yang pertama yang Tuhan mau proses buat kita dipakai adalah tempat itu akan memotong segala ketergantungan kita atas segala sesuatu di luar Tuhan. Supaya hanya Tuhan yang bertahta di hati kita. Katakan amin. Yang kedua adalah ketaatan waktu. Kalau Tuhan suruh kita pergi ke Sungai Kerit sekarang, pergi sekarang. Jangan nanti tahun depan. Kalau Elia tetap berada di tempat dia gak pergi ke Sungai Kerit. Saya percaya pasti orang yang mencari Elia untuk memburu kepala dia, pasti Elia dapetin. Betul gak saudara? Ini bicara tentang ketaatan waktu. Saya mau kasih tahu kepada saudara, ya, Kerit ini adalah musim. Bukan selamanya Elia harus ada di Kerit. Tapi juga saudara, Kerit itu bukan sesaat. Cuma sehari, seminggu, enggak. Kalau kita tahu Elia ada di Sungai Kerit selama berapa lama? 1 tahun. Ada seorang bernama, kita sebut lagi namanya siapa? Ayub. Ayub ada di tanda kutip Sungai Keritnya saudaraku. Itu 9 bulan 10 hari, 1 tahun juga. Jadi Kerit ini penderitaan. Orang dunia berkata ada lagunya, badai pasti berlalu. Itu Sungai Kerit itu seperti kayak ada badai gitu loh. Dicopotin semua supaya kita mau berkata, selain Tuhan tidak ada yang lain. Itu adalah masa-masa ketidakpastian. Aku udah tahu gak bisa lihat ke depan. Saudaraku, nah hari ini saudara sudah ngalami sampai kapan Tuhan. Gak usah terus tanya itu sampai kapan. Tuhan tahu waktunya kapan. Sampai kapan Tuhan tahu waktunya kapan. Mungkin saudara udah lelah, udah capek. Capek makanya cari Tuhan terus. Tuhan makanya Kerit ini semakin kita lihat diri kita lihat persoalan kita, lihat sepinya, lihat gelapnya, lihat dinginnya terus. Saudara capek gak kuat. Itu kan Tuhan sedang membelokkan fokus kita dari diri kita, dari keadaan supaya kita lihat ke Tuhan. Sepanjang lihat Tuhan, pasti setiap hari datang. Yang namanya pagi datang burung gagak, sore dia pasti datang itu. Yang ketiga tentang fokus makanya. Tentang Kerit bicara fokus. Tuhan ingin menggeser fokus pandangan Elia. Dari panggung. Ya panggung. Wah publik. Wah sorotan-sorotan. Saudara gue. Kepada siapa? Kepada pribadinya. Dari panggung plafon kepada apa saudara? Altar mesbah. Kepada dirinya. Lagu ini kita nyanyi yuk. Dan ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus
maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini. Amin. Jadi ketika Tuhan menuntun kita, pasti Tuhan akan memelihara hidup kita. Ketika Tuhan menuntun Elia, kau pergi ke sungai Kerit. Saudara, dan kita tahu bahwa Tuhan memelihara Elia. Dengan apa saudara? Burung gagaknya datang, dia minum dengan air sungai Kerit. Tetapi saudara, ada datang kabar buruk rupanya. Enggak selamanya dia ada di situ. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 katakan apa saudaraku? Sesudah beberapa waktu, ya kan, sungai itu menjadi apa? Jadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Mengapa Tuhan izinkan sungai mengering? Biasanya tuh sehari, seminggu, sebulan masih gak betah tuh di sungai Kerit biasanya. Kok makannya dari burung gagak? Lama-lama lebih dari 3 bulan itu jadi tempat kediaman. Nyaman juga cak ini ya. Betul gak saudaraku? Tanya orang-orang yang pernah masuk penjara. Seminggu, sebulan berat rasanya jalanin. Ya kan pas udah lewat 3 bulan, 4 bulan. Enak juga tinggal di penjara. Ada yang ini yang masuk penjara ini yang cerita sama saya. Jadi udah pas dia mau keluar dia bingung. Gimana aku? Aku udah siap keluar Pak. Saya mau pergaulan dia di situ, apa segala macam udah nyaman di situ. Tuhan bilang penjara itu sungai Kerit. Kadang-kadang dalam hidup kita ada orang yang nyaman banget dengan apa sungai Keritnya. Sepi sendiri, ya udahlah dingin nggak apa-apa, nyendiri. Yang penting gagak datang terus tiap hari. Tapi Tuhan nggak. Aku mah rutin yang hidup yang penting. Kerja deh pagi, siang, sore, malam. Pagi kerja, sore udah tidur, kuja. Itu kan sungai Kerit. Tuhan mau saudara naik ke Gunung Karmel. Turunkan api dan buat banyak orang bertobat. Karena tugas amanat agung, menyelesaikan amanat agung itu tugasnya bukan cuma untuk pendeta. Semua orang Kristen. Tuhan mau pakai kita. Dengan apapun itu saudaraku. Bukan suruh kerja, ngurusin anak dari pagi sampai itu terus. Jadi ya gereja kalau ada waktu. Enggak itu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saya ngerti, kayak itu bisa juga rutinitas loh. Ya kan? Udah pokoknya anak aja. Atau kerjaan aja, dagangan aja. Beberapa, lebih hebat lagi, pelayanan aja. Tapi dia pelayanannya rutinitas aja. Dia gak tahu arah kemana. Awalnya gak suka. Lama-lama, saudara jadi kayaknya enggak Tuhan bilang. Ada 3 pelajaran kenapa sungai itu bisa kering. Saudara, kan burung gak datang lagi, sungainya kering. Ya kan? Ada 3 alasan. Yang pertama apa? Supaya kita tidak bergantung pada apa? Pada sungai. Tapi bergantung pada Tuhan. Elia bisa saja mulai merasa nyaman, merasa aman dengan sungai dan burung gagak. Tapi Tuhan gak mau Elia bergantung pada berkat. Tapi Tuhan mau Elia bergantung kepada siapa? Kepada Tuhan yang memberi berkat. Katakan amin. Ya kan? Kayak kita nih, pendeta ya saya. Sudahlah udah cukup, jemaat 300 ini udah cukup loh. Gak usah pusing-pusing lagi, ya kan udah. Ya saudaraku, tapi Tuhan gak mau sungai Kerit. Dia kan mau supaya kita gerak. Memang stres. Nanti kita lihat ya. Setelah kering kan dia harus pergi. Pergi ini dia harus ketemu orang yang mau nyari dia kan. Itu resiko. Nanti masuk masa, ini kan masa ketidakpastian. Kita bahas. Ya kita bahasnya kenapa sungai kering. Tujuannya adalah
Perhatikan, ini kata-kata yang saya dapat dari Tuhan. Hari Sabtu, hari Jumat Sabtu. Tuhan akan melakukan mujizatnya untuk nolong kita sampai kita menyadari bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita andalkan. Tuhan akan mencukupi segala keperluan kita yang kita butuhkan sampai kita nyadari bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita miliki. Kalau masih ada yang lain yang kita miliki, masih ada yang lain yang kita andalkan, Tuhan gak bisa tolong. Kadang-kadang tuh sungai Kerit itu tujuannya apa saudaraku? Ya kan, kenapa kok Tuhan izinkan sungai Kerit saya kering Pak? Sungai keuangan saya kering, kesehatan saya kering, hubungan saya kering. Ditinggal semua sama orang-orang. Hal itu tanda Tuhan mau mengajak kita bersandar kepada Dia. Selama kita masih bergantung kepada yang lain, selama kita masih punya cantelan dan mengandalkan yang lain, Tuhan tidak bisa melakukan apapun untuk nolong kita. Kuasanya tidak bisa bekerja dalam hidup kita. Itulah sebabnya seringkali Tuhan izinkan kita mengalami apa? Kehilangan demi kehilangan, kekurangan, kelemahan. Supaya kita bisa berkata bahwa satu-satunya pengharapan saya, satu-satunya penolong saya adalah Yesus Kristus Tuhan saya. Katakan amin. Kadang Tuhan izinkan kering. Kering saudaraku. Kok orang kayaknya aku punya. Seperti ada kata punya keluarga seperti kok gak punya keluarga. Mungkin saudara gak pisah sama keluarga. Tapi kok tiba-tiba ada masa di mana punya suami seperti tidak punya suami. Saya ngomong kayak gitu di jemaat. Langsung saudara WA, DM. Betul Pak, aku nih punya suami seperti tidak punya suami Pak. Aku capek Pak kerja Pak. Bukan itu. Semangat banget ibu-ibu ini. Itu sungai Kerit Bu. Supaya kadang-kadang tuh ya gantung sama itu. Kadang-kadang kita mau cantelin kepada siapa, suruh ayolah tolong kita. Kita yang nentukan siapa-siapa yang harus nolong kita, betul tak? Ini pola pikir yang harus kita singkirkan. Katakan amin. Walaupun memang dia berkewajiban, bertanggung jawab untuk nolong kita. Tapi coba mulai hati kita tetap Tuhan. Supaya Tuhan bisa punya banyak cara yang lebih kreatif untuk memberkati hidup kita. Ya saudara, katakan amin. Ya kayak saya juga bisa nuntut dong. Saya masih punya orang tua loh, punya papa loh. Waktu saya masih kecil. Dia juga bukan pengangguran, dia kerja kok. Ngerti saudaraku? Tapi Tuhan ajar saya itu mengalami Kerit itu ya. Dia bisa atur dengan cara yang lain. Saudaraku, untuk supaya bisa biayai sekolah saya. Ya SMA-nya, apanya segala macam. Kuliah sampai selesai. Tuhan saudaraku. SMA lewat 112 orang. Kalau kuliah sudah mulai. Tuhan kasih langsung negara yang biayain saya. Saudara sangat katakan amin. Tuhan izinkan. Sungai itu ngering tuh bukan cuma sekedar uang yang kering. Kadang-kadang orang yang kita pikir dia yang harus tanggung jawab. Dia tiba kata aku dah. Apa mau simpan kecewa? Enggak, jangan. Saudara bisa ngerti. Karena saudara punya tugas besar. Yang kedua. Kenapa sungai Keritmu mengering? Karena Tuhan mau membawa kita ke tempat yang lebih baik. Bukan makan terus dari burung gagak. Ya kan, burung gagak burung najis. Saudara bisa, Tuhan mau bawa kita ke level yang lebih tinggi. Jadi jurang di tepi sungai Kerit hanyalah retret rohani, saya bilang. Retret rohani sifat. Kalau kita retret kan cuma 2 hari 3 hari aja kan, betul kan saudara? Masa mau retret walaupun tempatnya enak gitu. Waduh, dilawat terus. Ya kita harus pulang. Tapi setelah itu Tuhan bawa Elia kemana kepada saudara? Ke Sarfat. Itu tempat. Di mana mujizat, tepung, dan minyak terjadi saudara. Jadi saya melihat di sini saudara. Tuhan tuh mengubah makanan Elia. Dari makanan yang berasal dari burung gagak. Menjadi makanan yang berasal dari siapa? Dari janda Sarfat.
Saya perhatikan pertumbuhan rohani seorang itu tergantung daripada makanan dia. Seperti pertumbuhan fisik. Ibu pernah punya anak, melahirkan anak. Awal dia lahir makanannya apa? ASI. Besar sedikit kasih susu plus makanan bubur yang lembek. Setelah besar dikit kita kasih apa saudara? Bapau, bakmi, nasi. Ya saudara, segala macam kan? Itu berubah, semua berubah. Dalam hidup rohani kita juga gitu. Makanan rohani kita dulu tontonan-tontonan yang sampah sebenarnya tuh. Ngobrol-ngobrol tentang kita mau cari tahu yang sampah sebenarnya tuh. Yang hanya bikin kita hilang sukacita, hilang damai sejahtera. Jadi orang dunia. Saudaraku, dulu makanan kita dari burung gagak mungkin. Yang najis-najis. Oke, itu enak banget itu nontonnya. Nikmatinnya. Tapi kita bilang, aku mau sisihkan. Akhirnya kita mulai, kalau dengar firman, kayaknya seger ya hati ya. Nah itu mulai makanan saudara. Awalnya firmannya yang tentang janji yang bagus-bagus. Itu kan susu, itu enak. Bertumbuhnya kita langsung firmannya apa? Wah langsung makanan-makanan yang keras, teguran-teguran. Saya bisa, itu tujuan. Saya bisa ngerti, ini katakan amin. Kayak bangsa Israel. Waktu di Mesir dia makan apa? Ikan, mentimun, bawang-bawangan. Setelah di padang gurun dia makan mana. Setelah di tanah Kanaan dia makan apa saudara? Ya udah hasil daripada tanah perjanjian. Katakan amin saudara. Nah perhatikan di sini. Ya. Waktu Tuhan bilang pergi ke Sarfat. Itu sebenarnya sungai kering. Burung gagak gak datang. Sedang jalan tuh 160 kilo jauhnya. Saudara bayangkan saudaraku. Saya yakin Elia ini seorang nabi yang ngerti manajemen. Kalau dia gak ngerti manajemen, sulit kalau menurut saya. Saya ngerti maksud saya? Gak mungkin dia kering. Ada habis semua. Mau jalan kan perlu air. Betul gak? 180. Itu semua dimanapun, di jalan-jalan manapun tidak ada air loh saudara waktu itu. Makanya pada waktu dia ketemu di pintu gerbang kota Sarfat. Hal pertama yang dia minta kepada janda Sarfat itu apa saudara? Bukan roti. Bukan. Tapi apa? Air. Pasti dia sudah merencanakan nabung air nih. Air yang ditabung. Kalau yang roti dia sehari demi sehari. Saudaraku. Nah perjalanan itu saya yakin itu puasa. Seperti Esra puasa. Puasa tapi tetap minum air. Saudara, Yesus 40 hari dia lapar, saudaraku, ya kan? Tapi dikatakan tidak haus, minum air, saudara. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang kedua adalah Tuhan mau bawa kita ke tempat yang lebih baik. Katakan amin. Ya kita gaul dulu, kayak misalnya saudara, saya sudah mulai bertemu nih, gaul orang rohani sudah melayani. Sekarang reoni, pernah ada yang reoni? Reuni teman-teman SD atau SMP yang tidak rohani, yang dunia banget, ngumpul sama dia, nah, makanannya beda. Makanannya beda. Setiap kali Tuhan bawa kita ke satu tempat yang baru, pasti Tuhan akan izinkan kita makan makanan yang baru. Coba saudara pergi, ya kan? Pergi nggak usah jauh-jauh. Pergi kemana saudara? Ke Malaysia. Saudara akan ketemu nasi kandar. Betul gak? Ke tempat yang baru. Kalau keluar negeri. Ya kan? Atau kalau saudara pergi ke Manado. Ya kan? Kemana saudara? Ke Tonsea atau ke tempat Minahasa. Saudara bisa makan kalong. Makan tikus. Ya kan? Makan daging anjing. Itu makanan-makanan yang berubah. Setempat di mana kita. Itu tempat. Tergantung dari tempat. Nah, saya bisa ngerti sini. Katakan amin. Ya, yang ketiga adalah kenapa sungai itu mengering? Untuk membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa diizinkan ngering? Itu tanda. Bukan, ya kan? Sungai ngering itu bukan Tuhan lupa sama kita. Bukan Tuhan tinggalkan Elia. Tapi Tuhan peduli. Tuhan ingin bawa Elia ke langkah selanjutnya. Katakan amin. Seringkali kita rasa, oh Tuhan gak peduli nih. Enggak. Waktu murid-murid ada di tengah badai saudaraku. Mereka semua berpikir Tuhan tidak peduli.
Tapi justru di situ Tuhan ingin tunjukin kuasanya. Di akhir pada badai itu saudara, mereka makin percaya bahwa yang berjalan bersama dia, yang dia ikuti selama ini orang yang berbeda. Bukan orang yang biasa. Jadi saat sumber-sumber kita itu mulai mengering, hal itu bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Justru itu adalah tanda Tuhan sedang menyiapkan sebuah terobosan baru dalam hidup kita. Saya simpulkan lagi tentang Kerit ya tuh saudara. Ya kan? Tentang Kerit. Ketika saudara di Kerit, kita pasti akan berada di Kerit. Pasti akan. Mungkin sedang. Atau baru saja keluar dari Kerit. Atau akan menuju Kerit lagi. Itu pasti. Saudara. Tapi saudara pahami ada 4 pelajaran. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam jurang tepi sungai Kerit buat kita. Ada pertama adalah dia memurnikan identitas kita. Dia mau memurnikan identitas kita. Ya kan? Kita nggak perlu saudara tepukan tangan orang. Pujian orang, validasi orang. Dengar baik saudaraku. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Yang dikasihi Tuhan. Yang berharga di mata Tuhan. Tuhan rela mati di salib. Ya kan? Untuk dosa kita. Karena dia melihat saudara dan saya berharga. Tuhan gak mungkin mau berkorban untuk sesuatu yang tidak berharga. Katakan amin saudara. Ingat, saya ulangi lagi. Tuhan tidak mungkin mau berkorban, bahkan nyawanya dikorbankan, kalau dia tidak lihat diri kita gak berharga. Karena kita sangat berharga. Saudaraku, sangat dikasihinya. Maka dia mau mati salib. Jadi artinya apa saudara? Sungai Kerit itu memurnikan identitas kita. Aku tidak perlu tepuk tangan si A, si B. Tidak perlu jempol si A, si B. Cukup sama Tuhan. Yang ngerti katakan amin saudara. Jadi itu bicara tentang kita nggak perlu kita kerja apa, buat ini, buat itu. Untuk dilihat orang. Nggak perlu itu punya. Karena seperti benih saudara. Dia nggak perlu ketika dia terpecah. Lalu keluar akar dikit. Harus dilihatin orang pemiliknya. Nggak bisa. Dia nggak akan bisa tumbuh jadi pohon dan berbuah lebat. Katakan amin. Yang membuat saudara tidak pernah, kita nggak bisa berhasil, berdampak, berbuah. Karena apa saudara? Semua yang kita omong, kalau yang bagus. Yang kita buat yang bagus. Perbuatan baik, kita ingin orang lain tuh lihat dan puji. Lalu kita mau dapat upahnya. Enggak. Kerit, sungai Kerit itu ibarat seperti kita ditanam di tanah yang gelap. Supaya kita bisa membangun karakter. Ya saudara, fondasi, akar yang kuat. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua adalah apa saudara? Pelajaran Kerit bicara tentang apa? Tuhan mau menajamkan kepekaan. Dia mau tajam kepekaan. Perhatikan saudara, keheningan. Keheningan. Membuat kita bisa mendengar secara detail. Secara jelas. Segala perintahnya, suaranya. Saudaraku, yang ngerti katakan amin. Waktu Elia ada di gua, awalnya bunyi gempa, bunyi angin ribut, wah, Tuhan tidak ada di situ. Tapi saudara tahu, Alkitab katakan apa? Ketika ada suara angin sepoi-sepoi, Tuhan itu di situ ada. Tuhan bicara di situ. Jadi sungai Kerit yang ketiga adalah apa? Mendisiplinkan ritme atau kebiasaan kita. Kebiasaan membangun atau Tuhan mau ajar kita satu kebiasaan yang baru. Ya, itu sungai Kerit. Karena di sungai Kerit burung gagak datang pada waktu pagi bawa roti. Nanti sore datang lagi. Besok terus. Ini bicara tentang apa saudaraku? Itu untuk melatih kebiasaan rohani kita yang apa? Stabil. Kerit bicara, pagi aku doa. Siang aku doa lagi ya. Malam sore aku doa lagi. Kalau hilang nih udah kering nih hati. Doa lagi karena doa kita sudah belajar adalah hujan. Ya kan dari surga yang melembutkan hati kita. Yang menyuburkan tanah hati kita. Semakin sering kita doa, bersyukur masuk hadiratnya. Semakin subur tanah hati kita. Semakin lembut kita saudara. Yang ngerti katakan amin. Semakin peka, semakin tajam, semakin ngerti. Saudaraku, apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita?
lewat kerit. Yang keempat apa saudara? Ini kerit dari pelajaran hari ini. Itu apa? Membongkar ketakutan kita. Banyak orang takut kurang. Kenapa dia gak bisa bermurah hati, gak bisa memberi? Takut aku aja masih kurang. Kerit ngajarkan kepada kita bahwa, ya kan, ketakutan akan kekurangan, kekhawatiran akan kekurangan, itu diganti dengan percaya akan pemeliharaan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Jadi kesimpulannya apa saudara? Sungai Kerit mengajarkan kita bahwa kesendirian bukanlah hukuman, melainkan apa? Ruang pembentukan. Yang kedua apa? Pemeliharaan Tuhan itu tidak terbatas. Ya, dia bisa datang dari cara yang tidak biasa, cara yang tidak kita duga, saudaraku. Yang ketiga, sungai yang mengering adalah tanda bahwa Tuhan menyiapkan langkah baru dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara, besok kita akan bahas lagi, saudara, tentang perjalanan. Lalu kita bahas lagi tentang Sarfat, lalu kita bahas tentang Gunung Karmen. Saya berdoa kita bisa dapatkan, saudara, karena hari-hari ini, saudara, ya kan, itu seperti Tuhan sedang mengirim yang namanya satu urapan kuasa Elia. Katakan amin saudara. Untuk bawa apa? Pertobatan. Untuk satu bawa apa? Rekonsiliasi. Untuk bawa apa saudaraku? Untuk bisa untuk menyiapkan saudara, orang-orang menjadi umat yang layak untuk kedatangan Tuhan. Katakan amin. Saudara, kita butuh urapan Elia. Tapi urapan ini datang lewat proses tempat-tempat. Tempat pertama namanya dalam jurang sungai Kerit. Saya berdoa saudara berkati pesan ini. Yuk kita bangkit berdiri. Kan ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan. Mari tutup mata ibu bapakku. Mari kita renungkan. Mungkin hari-hari ini Tuhan izinkan kita ada di sungai Kerit itu. Masa-masa di mana Tuhan potong semua ketergantungan kita. Cantelan-cantelan kita. Masa-masa di mana masa ketidakpastian. Kita tidak tahu ke depannya nih gimana. Karena sungai ini kering. Sekarang sungai sudah kering. Hari ini Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Tolong Tuhan. Tolong kami Tuhan. Bicara buat kami. Di masa-masa sungai Kerit ini. Tempat yang sepi. Tempat yang dingin. Kami sendiri gelap. Ajar kami Tuhan. Bawa kami Tuhan. Makin kenal Tuhan. Makin mengasihi Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu hari-hari ini kalau banyak hal yang sudah ninggalin kami sendirian. Itu bukan hukuman. Tetapi Tuhan sedang membentuk kami. Tuhan, aku percaya pemeliharaanmu tidak terbatas. Tuhan pakai apapun Tuhan caramu ya Tuhan. Makasih, Kau sedang siapkan sesuatu yang besar, perkara yang besar dalam hidup setiap kami. Oleh karena itu lewat perjamuan kudus ini Tuhan, kami ingin meteraikan ya Bapa, beri kami terus iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Sedemikian, bukan
saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menciptakan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.